Hari ini kita diskusi ringan, kita saling bertukar pandangan gitu ya. Sebelum kita mulai, kita berikan penghormatan dulu kepada Guru Agung kita, Sang Buddha Gotama. Kita membacakan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, halo semua, apa kabar? Baik-baik ya semua ya. Pertama-tama izinkan saya ingin sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Denny. Saya aslinya dari Semarang, sama dengan Ketua Buddhist Reborn nih, Eliana. Kok ini jadi saya nggak kedengeran suaranya Pepin ya? Iya. Udah ya, oke bisa ya, oke. Iya, iya. Ya, aktivitas saya di keseharian, saya berprofesi sebagai pengusaha di bidang garment. Lalu aktivitas organisasi, sebetulnya organisasi saya banyak, tapi salah satu yang saya paling fokus adalah di Departemen Luar Negeri, Dewan Pengurus Pusat Pemuda Theravada Indonesia atau Patria. Nah, teman-teman pasti tanya-tanya sih, kok di Patria tuh ada bidang luar negeri buat apa gitu kan? Di Patria ada bidang luar negeri karena Patria ini merupakan organisasi regional center yang merupakan cabang dari WFBY, World Fellowship Buddhist Youth. Kalau teman-teman tahu, kalau di negara-negara, organisasi negara-negara itu kan PBB, ya, United Nations. Nah, WFBY ini menaungi organisasi-organisasi Buddhis yang berskala nasional yang ada di berbagai negara. Nah, salah satu acara unggulan yang dimiliki oleh WFBY yaitu Buddhist Youth Exchange. Nah, ini tadi pertanyaan Pepin bisa terjawab di sini. Nah, salah satu dari acara Buddhist Youth Exchange dilaksanakan bulan kemarin, tepatnya tanggal 20 Agustus. Nah, ada 2 teman kalian dari Buddhist Reborn yang ikut berpartisipasi dari total 11 peserta Buddhist Youth Exchange. Buddhist Youth Exchange sedianya sebelum pandemi itu selalu diadakan secara offline. Kita mengirimkan delegasi untuk misalkan ke Sri Lanka atau ke Jepang atau ke Korea. Di sana kita bisa bertukar budaya, menambah teman, menambah ya karena kita sesama Buddhis ya. Buddhis di mana-mana, jadi rasa persaudaraan itu makin kuat di situ. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau ingin menggali lebih dalam kegiatannya bisa nanti ditanyakan ke saya atau mungkin bisa dengar sharing dari Eliana maupun Wendy yang kemarin sempat join melalui virtual. Nah, apa namanya? Yang cukup berkesan pada tahun ini, ulang tahunnya Wendy, kebetulan pada bulan Agustus dirayakan oleh teman-teman Buddhis di seluruh dunia loh. Di ini. Nah, mungkin lain kali kalau ada kesempatan lagi, mungkin teman-teman boleh juga kalau ingin bergabung di situ. Oke, baik kita ke topik kita pada hari ini ya, yaitu workaholic. Sudah bisa dilihat screen-nya? Iya, sudah kelihatan. Ya, oke. Kemarin ini cukup dadakan ya, Pepin ya, betulnya. Kemarin waktu di kontak Pepin, saya pikir, wah ini ada ini nggak request khusus, ternyata ada, yaitu tema tentang workaholic. Jadi di awal kan saya sempat tanya-tanya nih, kenapa nih kok angkat tema workaholic gitu. Waktu diminta tema ini, saya sempat search terlebih dahulu. Ternyata apa yang pemahaman saya tentang workaholic selama ini ada misunderstanding juga. Yang saya pikir workaholic itu adalah seseorang yang mendevosikan mengabdikan dirinya dengan penuh sukacita untuk mengerjakan apa yang dikerjakan. Ternyata setelah saya melihat dari berbagai artikel,
justru workaholic itu cenderung memiliki konotasi yang negatif. Karena workaholic ini bisa diartikan kalau dalam bahasa Indonesia kecanduan kerja. Tadi persis sesuai dengan Dhammapada yang diambil hari ini tentang tanha. Nah, segala sesuatu yang sudah menimbulkan kecanduan itu ada kelekatan atau tanha. Tanha yang bisa menjadi upadana kalau sudah menjadi kemelekatan menjadi upadana. Nah, mau sebaik apapun, mungkin teman-teman berpikir kemelekatan, kecanduan terhadap sesuatu yang positif itu hal yang baik. Jangan salah teman-teman. Jadi kecanduan apapun, meskipun itu hal yang positif. Contoh kata, kecanduan terhadap meditasi, melekat terhadap meditasi, itu kalau terlalu itu juga menjadi sesuatu hal yang kurang baik. Karena kita sudah tidak lagi memiliki perhatian. Kita tidak punya kontrol terhadap ketagihan itu. Tidak punya perhatian dalam arti sati kita tidak jalan. Nah, kalau kita melihat dari definisi workaholic, dikatakan bahwa workaholic itu adalah orang yang bekerja secara kompulsif. Kompulsif dalam artian memiliki dorongan yang tidak terkontrol. Ya, alias yang tadi kecanduan itu. Seperti halnya kecanduan-kecanduan yang lainnya. Kecanduan game, kecanduan alkohol, dan yang lain sebagainya. Mungkin si orangnya tidak merasakan bahwa dirinya kecanduan. Mereka tidak menyadari dia kecanduan. Mereka mengikuti saja, terbawa arus atau hanyut, karena tadi satinya, kesadarannya tidak jalan. Mereka ikutin arus dan mereka tidak tahu bagaimana untuk stop. Ini akan membawa seseorang kepada penderitaan yang terus-menerus, akan membawa kepada kesengsaraan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa kecanduan kerja atau workaholic sangat berbeda dengan hard worker. Hard worker, saya akan ini ya, slide. Coba kita perhatikan. Biasanya seorang workaholic itu cenderung memiliki motivasi yang tidak terkontrol. Kalau seorang hard worker, motivasinya muncul dari dalam diri. Ada beberapa artikel yang menyebutkan bahwa seorang workaholic itu disebabkan antara lain karena adanya anxiety, karena kekhawatiran yang berlebihan terhadap apa yang belum terjadi. Kenapa kok anxiety itu wajar bisa timbul? Karena mungkin kita melihat perubahan dunia yang begitu cepat saat ini. Zaman dulu mungkin nggak tahu teman-teman mengalami tidak. Waktu itu masih zaman BlackBerry. BlackBerry belum lama sudah tergantikan dengan WhatsApp. WhatsApp sekarang sudah banyak lagi ada Telegram. Dan saya kemarin baru mengenal yang namanya Discord ya. Mungkin Pepin sudah dengar juga ya tentang Discord. Kemarin saya tidak menemani adik-adik untuk ikut IBWI. Mungkin saya juga nggak ngeh apa ini Discord. Nah, mungkin karena ini ya, karena perubahan yang begitu cepat ini membuat orang itu khawatir nanti mereka bisa catch up atau enggak gitu. Jadi salah satu sebab orang workaholic, salah satunya adalah itu. Kedua adalah karena low self-esteem atau yang memiliki kepercayaan diri yang rendah. Dia merasa insecure, dia menutupi keinsecurannya ini dengan terus bekerja yang sampai menjadi candu, ketagihan. Biasanya orang yang workaholic itu cenderung mengabaikan hubungan sosial, bahkan dengan keluarganya sendiri. Seorang hard worker karena dia memiliki sati, dia bisa memberikan keseimbangan antara kehidupan kerja dengan kehidupan sosial. Seorang workaholic mempunyai moto bahwa hidup itu untuk bekerja, sedangkan seorang hard worker bekerja adalah instrumen untuk hidup.
seorang workaholic biasanya tidak benar-benar memanfaatkan hari liburnya secara total. Pada saat libur, dia masih selalu mengecek pekerjaannya, emailnya, dan lain sebagainya. Mungkin bagi mereka menganggap bahwa itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Ngecek juga tidak lama. Padahal ketika kita libur, hendaknya kita sungguh-sungguh libur. Kita mengistirahatkan batin dan jasmani kita supaya bisa refresh, dan di hari berikutnya kita bisa punya tenaga yang lebih full untuk bekerja yang lebih produktif. Seorang workaholic selalu memikirkan pekerjaan meskipun saat tidak sedang bekerja. Dan sedangkan seorang hard worker dapat menikmati momen saat ini. Ada pro dan kontra dari perilaku workaholic. Orang yang pro mengatakan bahwa seorang workaholic itu dia bisa fokus karena seluruh perhatiannya, seluruh ininya didedikasikan untuk pekerjaan. Karena didedikasikan untuk pekerjaan, mereka berasumsi banyak hal bisa mereka achieve, bisa mereka accomplish karena fokusnya ini. Tetapi di sisi sebaliknya, orang workaholic itu dia lupa waktu, kadang-kadang melupakan jam istirahat, pola makan juga tidak teratur. Jangankan makan yang adalah kebutuhan yang wajib, olahraga pasti mereka sudah di luar agenda mereka. Padahal untuk memiliki kehidupan yang sehat, kita perlu menyeimbangkan kesehatan batin dan jasmani. Mungkin kalau teman-teman sering dengar ceramah Achan Brahm sering mengatakan kalau kita selalu attach dengan problem, kita seperti kita sedang memegang sebuah gelas bersih full air, ya. Ketika kita belum bisa memecahkan masalahnya, kita seperti menggenggam terus. Apakah dengan menggenggam terus kita bisa menyelesaikan permasalahan? Mungkin kita menggenggam selama 1 menit, 2 menit, kita masih oke. Kalau sudah 1 jam, 2 jam, tentu kita akan kelelahan. Lalu bagaimana idealnya? Idealnya kita letakkan dulu gelasnya, kita istirahatkan tangan kita, sampai benar-benar kita full pulih, baru kita bisa memegang gelas itu lagi dengan kekuatan yang baru. Kondisinya hampir sama teman-teman dengan pekerjaan. Ketika kita menghadapi suatu persoalan yang belum kita pecahkan, kita punya kecenderungan kita membawa persoalan itu ke meja makan. Kalau dari kantor kita bawa ke rumah, bawa ke keluarga. Jadi keluarga yang tidak tahu persoalan yang kita hadapi jadi ikut imbas karena persoalan yang kita hadapi di pekerjaan. Nah, jadi banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku workaholic. Nah, karena tadi terlalu banyak waktu atau pikiran difokuskan untuk pekerjaan, jadi banyak sekali yang merasa jenuh, merasa pikiran itu sudah tidak mampu lagi. Mereka depresi, karena depresi dan pikiran yang terganggu seringkali berimbas pada sirkulasi di dalam tubuh kita yang tidak benar. Sirkulasi hormon, sirkulasi peredaran pencernaan, dan yang lainnya. Tentu saja ini berimbas pada kesehatan fisik kita, kan? Kalau kesehatan mental kita terganggu, kesehatan fisik kita terganggu, otomatis performa kerja kita juga terganggu. Kreativitas kita jadi tidak terasah, kita mau berpikir yang ide-ide segar itu tidak akan muncul kalau kita sudah terlalu lelah. Coba teman-teman bayangkan kalau tadi di poster ditulis 24/7, katakanlah teman-teman punya komputer itu jalan
tiap hari 24/7. Kira-kira panas nggak teman-teman? Panas ya. Tetap perlu istirahat, perlu benar-benar di shutdown, totally shutdown. Perlu istirahat. Nah, setelah kita melihat dari depan tadi sampai di sini, banyak sekali dampak buruk dari perilaku kecanduan kerja. Bisa disimpulkan bahwa perilaku workaholic ini merupakan suatu budaya yang tidak patut kita pelihara, tidak layak untuk kita jadikan culture, tidak patut untuk kita kembangkan. Lalu yang menjadi pertanyaan, budaya kerja seperti apa sih yang perlu kita kembangkan? Ya kan? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, coba kita refleksi ke belakang ya. Kita refleksi ke belakang. Apa sih? Apa yang objektifnya, tujuannya kita bekerja itu apa sih, teman-teman? Kalau anak kecil ditanya oleh orang dewasa, kamu kalau nanti besar kerja mau dapat apa? Seringkali kerja itu diidentikan dengan cari uang, kan? Pernah dengar nggak, teman-teman? Papa pergi kemana? Papa pergi kerja. Kerja itu ngapain? Kerja itu cari uang gitu. Kenapa kok cari uang? Karena memang yang pertama kali didapatkan hasil langsung dari bekerja, yaitu mendapatkan imbalan berupa uang. Kenapa kok kita butuh uang? Nah, butuh uang kita karena ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, kebutuhan primer, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan yang lain-lain dipenuhi bisa dengan uang. Terus ketika ditanya lagi, nanti kalau sudah besar, kalian mau apa gitu? Kan ingin membahagiakan kedua orang tua. Seringkali dijawab seperti itu kan. Nah ini loh, ini yang mau di highlight. Kita mencari uang, karena uang ini dianggap adalah instrumen untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya. Tetapi perlu digarisbawahi ya, bahwa uang tidak selalu identik dengan kebahagiaan. Ada satu kutipan yang cukup menampar buat saya dari Yang Mulia Dalai Lama yang mengatakan bahwa manusia ini paling aneh. Gitu. Kenapa kok aneh? Mereka dalam keseharian mengorbankan kesehatannya untuk mengejar uang. Tetapi ketika kesehatannya itu mulai hilang, mereka menghabiskan lagi uangnya untuk mendapatkan kembali kesehatannya. Mereka terjerumus ke pola-pola hidup yang merusak, seperti perilaku kecanduan kerja yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal balance. Mereka hanya memikirkan masa depan, mengamankan masa depan, tapi mereka lupa untuk menikmati kebahagiaan hidup pada saat ini. Ada pepatah yang dikatakan oleh Lao Tzu, bila kita selalu hidup di masa lalu, kita akan jatuh ke dalam depresi. Tetapi bila kita terus memikirkan hanya yang ada di masa depan, karena apa yang ada di masa depan di bayangan kita dengan yang akan nanti realita belum tentu sama. Karena kekhawatiran yang berlebih tentang hari depan membuat kita anxious, kita khawatir, kita cemas, dan yang sebagainya. Hingga kita terjerumus untuk mengejar kesenangan-kesenangan yang berupa materi. Mengejar uang sampai kadang-kadang kita lupa, kita sudah tua, dan kita belum melakukan hal-hal bermanfaat yang lainnya. Nah, hal ini menyeret kita untuk terjerumus ke kehidupan yang ekstrim. Padahal dari pertama kali Sang Buddha menemukan Dhamma, membabarkan Dhamma Cakkappavattana Sutta, Sang Buddha mengajarkan untuk kita untuk memperoleh kebahagiaan adalah
menghindari dua jenis ekstrim yang berlebihan. Dan jalan yang tepat adalah jalan tengah. Mungkin teman-teman sudah sering dengar syair ini, Bu. Kalau teman-teman ingat, guru agung kita, Sang Buddha, itu juga pernah terjerumus dalam pola praktek mencari kebahagiaan dengan cara yang ekstrim. Beliau menyiksa diri selama 6 tahun, tidak makan, tidak makan ya, sampai kurus kering, sampai tubuhnya tinggal tulang belulang, sampai beliau hampir meninggal dunia, tetap belum menemukan jawaban atas apa yang dicari. Sampai akhirnya beliau mendengarkan sebuah syair yang berbunyi, bila tali gitar ditarik terlalu kencang, talinya akan putus. Tapi bila senar gitar terlalu kendor, juga tidak akan menimbulkan suara yang merdu. Teman-teman bisa relate nggak? Apa yang dialami Sang Buddha ini dengan kehidupan pekerjaan kita? Ekstrim menyiksa diri itu sama halnya dengan ekstrim kerja mati-matian, kerja yang adiktif, seperti yang tadi disampaikan di awal. Lupa waktu, lupa jam makan, tidak memperhatikan jam istirahat. Ekstrim yang seperti ini sangat merusak kesehatan kita. Sama seperti senar gitar tadi. Sebelum kita mencapai bisa berbunyi merdu, bisa bermanfaat, kita sudah putus terlebih dahulu. Kita bisa setiap saat mati karena perilaku ekstrim tersebut. Perilaku ekstrim kedua yang harus dihindari yaitu pemanjaan diri. Ini juga tidak benar menurut Sang Buddha. Pemanjaan diri yang seperti apa? Sikap hanya senang berfoya-foya, bersenang-senang, tidak mau bekerja, bermalas-malasan. Ini juga ekstrim yang tidak membawa manfaat. Seperti tali gitar yang kendor tadi, kita tidak akan mencapai tujuan kita, tidak akan mengeluarkan suara yang merdu dengan cara bermalas-malasan. Ya. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita semua umat Buddha, bahwa sebagai umat Buddha, apakah kita memiliki kewajiban untuk bekerja keras? Apakah kita ada keharusan untuk bekerja keras? Apakah Sang Buddha menganjurkan umatnya untuk kerja gigih? Kalau kita merujuk dari sharing teman-teman dari negara-negara Buddhis, seperti khususnya Sri Lanka, ada 4 sutta yang menjadi acuan untuk perumah tangga. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mengerti 4 sutta ini. Yang pertama yaitu Manggala Sutta. Manggala Sutta itu yaitu sutta untuk bagaimana kita bisa menciptakan berkah. Yaitu sutta tentang berkah utama. Yang kedua, Parabhawa Sutta. Parabhawa Sutta ada sutta yang bercerita tentang sebab-sebab kehancuran. Kita perlu mengetahui ini supaya kita tidak melakukan itu yang menyebabkan kita menuju kepada kehancuran. Ketiga, Sigalowada Sutta. Sigalowada Sutta adalah sutta yang mengajarkan bagaimana kita membina hubungan antara ayah dengan anak, orang tua dengan anak, guru dengan murid, suami dengan istri, dan lain sebagainya. Itu ada dijelaskan di Sigalowada Sutta ini. Dan salah satu sutta lain yang juga penting, yaitu di Gajanu Sutta, Vyagabaca Sutta. Sutta ini menceritakan bagaimana seseorang memperoleh kebahagiaan pada saat ini, kehidupan ini, dan juga kebahagiaan kehidupan yang akan datang. Nah, pertanyaan ini, apakah umat Buddha harus bekerja keras? Ini kita bisa merujuk pada Sutta di Gajanu Sutta ini. Untuk memperoleh kebahagiaan pada saat ini, kita perlu memiliki 4 hal yang perlu kita kembangkan. Sekali lagi kita garis bawahi kebahagiaan pada saat ini ya teman-teman. Yang pertama yaitu Uttana Sampada. Kita memiliki
perlu memiliki kerajinan dan semangat dalam bekerja mencari nafkah. Tidak berhenti dari situ, di situ saja. Araka sampada, kita perlu penuh kehati-hatian dalam menjaga kekayaan yang telah kita peroleh. Jangan sampai kita terjerumus ke iming-iming investasi yang tidak jelas dengan dalih ingin mendapat perolehan yang lebih besar dalam waktu yang singkat. Mungkin teman-teman bisa relate kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Karena orang ada keserakahan ingin mendapatkan hasil yang lebih, mereka ikut investasi-investasi yang tidak jelas, sehingga uang yang telah diperoleh dengan susah payah itu jadi kehilangan. Yang ketiga, yaitu kalyanami tata. Perlu sekali kita memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang mendukung kita, mensupport kita untuk melakukan hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup kita, baik itu kualitas hidup duniawi maupun kualitas hidup spiritual. Yang keempat, kita perlu memiliki sama jiwita, kehidupan yang seimbang. Dalam kalian apa kehidupan seimbang? Mungkin teman-teman sering mendengar peribahasa dalam bahasa Indonesia, besar pasak daripada tiang. Besar pasak daripada tiang ini perlu kita hindari. Jangan sampai besar pengeluaran kita dibanding apa yang kita hasilkan, income yang kita peroleh. Tadi kenapa saya garis bawahi ini adalah bagaimana memperoleh kebahagiaan hidup pada saat ini. Karena apa? Kebahagiaan yang diperoleh dengan 4 hal ini hanya bisa bertahan untuk kehidupan saat ini. Tidak bisa kita bawa untuk kehidupan yang akan datang. Seperti uang, harta, benda, teman-teman yang kita itu tidak bisa kita bawa ke kehidupan yang akan datang. Nah, kembali ke pekerja keras. Ada sebuah kisah yang ada di dalam Dhammapada. Kisah ini mungkin menarik supaya kita bisa menimbulkan keterdesakan kita untuk mulai sungguh-sungguh berjuang. Apakah teman-teman pernah dengar kisah tentang putra seorang Brahmin yang bernama Mahadana? Mahadana ini sejatinya adalah putra seorang kaya raya. Nah, karena orang tuanya kaya raya, dia merasa bahwa anaknya tidak perlu disekolahkan karena nanti kelak mereka bisa mewarisi harta kekayaan orang tuanya tanpa mereka harus bersusah payah untuk bekerja. Karena tidak disekolahkan, tidak dan terbiasa hidup hanya mengandalkan orang tua, saat besar di usianya dewasa ketika dia menikah dengan seorang istri dari keluarga kaya juga. Kebetulan sang istri ini juga tidak berpendidikan, teman-teman. Bisa kalian bayangkan, ketika kedua orang tuanya meninggal, suami istri putra Mahadana dan istrinya ini, dia tidak bisa memiliki kemampuan untuk mempertahankan kekayaannya ini, karena dia tidak memiliki pendidikan, tidak punya pengetahuan, tidak memiliki keterampilan yang bisa mereka pergunakan untuk mempertahankan apa yang telah diwariskan oleh kedua orang tuanya. Mereka hanya tahu bersenang-senang, menghabiskan uang dari orang tuanya, dan hingga akhirnya mereka berdua, suami istri ini jatuh menjadi pengemis. Pada saat mereka sudah di usia yang cukup tua, dia mengemis di pintu wihara. Waktu itu Sang Buddha melihat kedua sepasang pengemis ini. Sang Buddha tersenyum melihat sepasang pengemis ini. Nah, kalau Sang Buddha tersenyum itu tidak mungkin tanpa sebab, teman-teman. Biasanya yang bisa menangkap sinyal senyum yang disampaikan Sang Buddha ini adalah Bhante Ananda. Bhante Ananda menanyakan kepada Sang Buddha, ada apakah gerangan Sang Guru tersenyum melihat kedua pengemis itu? Sang Buddha menceritakan bagaimana Mahadana merupakan anak seorang kaya raya yang jatuh miskin hingga akhirnya menjadi pengemis. Sang Buddha berkata, andaikan Ananda, jikalau di sepertiga satu tahap
tahap pertama kehidupannya, putra Mahadana ini bekerja keras dan tahu bagaimana mempertahankan kekayaannya, dia bisa menjadi orang terkaya di kota itu. Apabila Mahadana ini memasuki kehidupan samana atau menjadi sangga, dia bisa menjadi arahat dan istrinya bisa menjadi anagami. Itu sudah lewat karena Mahadana sudah sangat tua. Apabila di tahap kedua kehidupannya, dia bisa mulai bekerja keras, dia bisa menjadi orang kedua terkaya. Tapi karena tidak dilakukan juga, jadi dia sudah lewat dari masa itu. Demikian selanjutnya di tahap ketiga kehidupannya. Sekalipun dia berjumpa Buddha saat itu, karena usianya yang sudah sangat tua, dia sudah tidak mampu untuk mencapai hal apapun. Nah, ini mungkin bisa kita jadikan renungan ya. Kita sudah berada di usia yang mana? Ketika kita masih muda, banyak hal-hal positif yang kita bisa mencapai hal maksimal, misalkan sampai menjadi orang terkaya di sebuah kota. Ketika usia itu lewat, kapasitas maksimal kita menurun. Makin tua makin menurun. Demikian pula di kehidupan kita. Ketika kita nanti usia beranjak bertambah tua, kemampuan yang kita bisa berikan untuk performa kita itu secara alami pasti menurun. Karena begitulah sifat alami kehidupan. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Budaya kerja seperti apa sih yang kita mau praktekkan, yang idealnya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada dua pandangan yang dianut oleh masyarakat. Yang pertama, pandangan ya kita bekerja keras, kita mencapai sukses, baru kita bisa bahagia. Atau kita bisa bahagia, lalu kita bekerja keras, dan akhirnya kita juga sukses. Boleh kasih komentar. Teman-teman pilih budaya kerja yang mana, work culture yang mana? Pertama atau yang kedua? Oke, keren. Saya tunggu ini ya. Oke, wah hebat teman-teman di sini. Oke, next. Pandangan umum pada umumnya ya. Mungkin teman-teman juga sering dengar peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu pandangan lama, pandangan orang pada umumnya seperti itu. Ini tidak bisa bertahan lama, teman-teman. Karena kebahagiaan semacam ini ada kebahagiaan yang bersyarat. Kita menunggu ada sesuatu yang ada di luar diri kita, baru kita bisa bahagia. Karena sesuatu yang di luar diri kita itu tidak bisa kita kontrol. Misalkan kita baru bahagia kalau kita mendapatkan reward, kita mendapatkan pujian, ya kan? Ya. Karena itu sesuatu yang dari luar, kita nggak setiap kali kita bisa mendapatkan itu. Nah, bila kerja keras yang dilakukan tanpa ada rasa bahagia, kita akan cepat bosan, teman-teman. Karena tidak menikmati proses dari kerja keras itu. Dan energi yang kita keluarkan itu juga tidak akan maksimal. Benar sekali, tadi teman-teman banyak sekali yang sebagian besar memilih yang culture yang kedua. Ini sesuai dengan pandangan Buddhis, bahwa sebetulnya kebahagiaan itu tak berkondisi, tidak bersyarat. Kita bahagia atau senang susah itu adalah state of mind, tergantung bagaimana mindset kita, state of mind kita.
Ini mungkin nggak teman-teman? Bahagia tanpa syarat. Sangat mungkin. Karena kondisi pikiran kita itu adalah di bawah kontrol kita. Mindset kita bisa kita latih untuk tetap bahagia walaupun tanpa kondisi. Bekerja keras yang diiringi dengan rasa bahagia itu bisa jadi sumber energi yang sangat besar untuk kita melakukan usaha. Nah, selain itu, dengan ada rasa bahagia, pikiran juga akan menjadi lebih tajam, jadi lebih kreatif. Kreatif untuk kita bisa menghadirkan solusi-solusi yang bisa kita pakai untuk memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, bagaimana kita melatih? Bagaimana kita melatih supaya kita bisa bahagia yang tidak berkondisi? Kita melatih dengan salah satunya dengan cara bersyukur. Bersyukur atas hal-hal kecil yang kita alami. Bersyukur, mungkin teman-teman nggak pernah berpikir ya, kita bangun pagi bisa menghirup udara yang segar tanpa bantuan selang oksigen, bisa makan seperti biasa tanpa harus dibantu alat yang ditusukkan ke leher, itu sudah betapa beruntungnya loh teman-teman. Betapa beruntungnya. Dengan punya kesehatan, kita mampu bisa meraih banyak hal yang bisa kita capai, kita cita-citakan. Hal-hal kecil apa yang kita bisa latih? Kita bersyukur kita memiliki keluarga yang mendukung kita, mensupport kita. Kita masih bisa melihat pemandangan alam yang indah, bisa juga kita bersyukur atas hal-hal kecil, progres-progres kecil yang kita capai, progres-progres kecil yang kita raih. Bukan karena keberhasilan, bukan karena ini ya, kita sudah sesuatu yang fantastis, terus baru kita nilai itu sebuah kemenangan, sebuah keberhasilan. Tapi proses kerja kerasnya itu loh, yang kita harus appreciate terhadap diri kita sendiri. Dengan begitu kita lebih bahagia, kita mengapresiasi hal-hal kecil yang kita raih. Satu hal lagi yang perlu kita highlight, jangan pernah membandingkan apa yang kita miliki dengan yang dimiliki orang lain. Dengan membandingkan itu kita secara tidak langsung memberikan tekanan bagi diri kita sendiri. Karena setiap orang memiliki karma yang berbeda-beda, yang tidak mungkin bisa disamakan. Ya. Ada satu syair, Arogya paramang laba satuti paramang dana, yang dikatakan bahwa kesehatan itu merupakan laba. Laba adalah keuntungan yang tertinggi. Santuti paramang dana. Apabila kita memiliki kepuasan, itu kepuasan sih seperti rasa syukur tadi. Meskipun kita baru bisa menghasilkan sedikit, kita tetap bersyukur. Tidak melulu kita hanya melihat yang jauh yang di angan-angan kita. Kita tetap syukuri hal-hal kecil yang telah kita raih. Nah, teman-teman, ada satu yang perlu kita highlight. Kita boleh berjuang, bekerja keras. Kita penuh perhatian, hidup seimbang. Tapi ada yang perlu kita jadikan sebagai renungan, bahwa kehidupan kita di samsara ini tidak lepas dari yang namanya ataloka dhamma. Mungkin sudah pernah dengar ya teman-teman. Untung, rugi, dipuji, dicela, suka, duka, tenar, atau cemar. Cemar tuh kalau namanya harum atau namanya ini terkenal karena keburukannya. Apa yang mau saya sampaikan di sini?
eh, kita telah memutuskan untuk terjun ke kehidupan kerja dengan segala konsekuensinya. Saya akan mengambil contoh ilustrasi yang disampaikan oleh Yang Mulia Acanca. Acanca merupakan seorang guru meditasi yang ada di Thailand. Waktu beliau menceritakan ada seorang tentara, salah satu umat beliau yang datang ke wihara, komplain kepada Acanca, dia sudah melakukan banyak kebaikan, banyak perbuatan baik, melepas makhluk, berdana ke wihara, dan lain sebagainya. Tapi ketika si tentara ini maju ke medan perang, kakinya tertembak oleh musuh. Apa salahnya? Dia sudah banyak berbuat baik, kok tetap saja tertembak musuh. Karma buruk apa yang menyebabkan saya seperti ini? Acanca di luar dugaan mengatakan bahwa yang salah bukan karmanya. Ya memang karma pasti ada hubungannya dengan karma. Adalah karena kamu bergabung di tentara. Kalau kamu tidak bergabung menjadi anggota tentara, kamu tidak akan tertembak dan kamu tidak akan maju ke medan perang. Nah, adalah sebuah konsekuensi logis dengan bergabungnya kamu ke anggota tentara, kamu akan maju ke medan perang dan terluka karena tembakan. Sama halnya di kehidupan kita sebagai pekerja, baik itu sebagai pengusaha, baik itu sebagai karyawan, itu ada resiko yang mungkin kita hadapi, belum tentu juga. Ada kemungkinan kita bisa mengalami kerugian, bisa mengalami bangkrut, kegagalan, atau yang pekerja bisa mengalami pemutusan hubungan kerja. Itu hal-hal yang wajar terjadi. Dan yang hendaknya ini tidak menjadi halangan kita untuk terus berjuang. Karena seperti yang dikatakan bahwa samsara ini, selama kita di lingkaran samsara, kita tidak mungkin lepas dari Ataloka Dhamma. Jika kita tidak memiliki kesiapan mental, kita juga akan terseret dalam penderitaan karena pemikiran yang diarahkan secara tidak tepat. Nah, untuk mengakhiri sharing pada pagi hari ini, saya ingin mengutip kalimat terakhir yang disampaikan Sang Buddha sebelum beliau parinibbana atau wafat. Sang Buddha berpesan, Waya Dhamma Sankara Apamadena Sampadeta. Segala hal yang berkondisi akan hancur atau padam. Berjuanglah dengan kesungguhan penuh perhatian. Apamada itu artinya tidak, pamada, tidak lengah. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh tanpa kelengahan. Capailah kebahagiaan. Jangan sampai kita terlengah, terjerumus ke kehidupan-kehidupan yang merusak kehidupan kita, merusak kesehatan kita, merusak hubungan kita dengan lingkungan kita, dan juga kita terjerumus ke kehidupan yang hanya bersenang-senang, hanya menikmati kesenangan-kesenangan indria, hanya bermalas-malasan. Itu juga harus dihindari. Nah, kita terus berjuang sampai kapan, teman-teman? Berjuang sampai kita benar-benar merealisasikan kebebasan yang sejati, kebebasan dari bebas dari duka, bebas dari segala kekotoran batin yang menyebabkan kita terus bertumbuh lahir di alam samsara. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini. Mungkin nanti kita bisa perdalam dengan tanya jawab ya, teman-teman. Terima kasih banyak Kodemi sharingnya yang sangat-sangat mudah buat Kodemi atas Dhamma sharingnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sadu. Oke, sekarang nggak usah kita lama-lama lagi. Aku yakin banyak banget teman-teman yang hadir hari ini nih pengen nanya-nanya nih apa sih workaholic. Aku relate nih Koko sama
workaholic nih dan lain-lain. Langsung aja aku buka sesi Q&A yang akan dilaksanakan selama 15 menit ke depan. Buat teman-teman yang mau nanya boleh langsung open mic juga boleh, ataupun yang nggak mau open mic juga ntar bisa kita bantuin via chat gitu ya. Semoga suara jadi yang mau nanya waktu dan jaringan aku persilahkan. Monggo. Halo Kodemi, aku mau tanya boleh nggak? Boleh, silakan. Jadi anu Modena dulu kok tadi sharingnya keren banget. Nah, ini aku mau tanya, gimana sih cara kita tuh kayak ngatasin pressure dari lingkungan sekitar gitu kalau ngelihat misalnya teman-teman atau rekan kerja gimana tuh kayak produktif kan kita jadi kayak ada bawaan timbul ingin juga gitu kok. Jadi gimana sih ngatasinnya biar nggak berlebihan juga? Ya. Thank you kok. Thank you. Sebetulnya kalau itu dijadikan sebagai motivasi supaya kita bisa menjadi semangat bagi kita untuk bisa memacu diri kita untuk berjuang lebih, itu masih dalam tahap normal. Tapi bila kita jadi muncul ketidaksenangan karena dia misalkan dia lebih sukses atau itu yang perlu kita hindari. Karena bagaimanapun kita mewarisi karma masing-masing. Karma masing-masing ya kita punya, kita sering baca kan ya, aku terwarisi oleh karmaku sendiri. Kalau kita terjebak itu, kita sendiri yang menderita. Kita tidak bahagia menjalani proses yang kita lakukan. Nah, hendaknya kita bukan compare ke orang lain, tapi kita compare ke diri kita yang sebelumnya. Kalau kita saat ini kita sudah ada kemajuan dari yang kemarin, itu jauh lebih baik, sangat lebih baik. Itu jadi motivasi buat kita untuk berjuang lagi, untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira gitu. Apakah cukup menjawab? Thank you. Wah, kedengeran ya. Sebentar. Halo, Kodemi. Iya, oke. Ya, sebentar. Halo, tes. Oke, kok mau nanya ini dong kok, kalau seandainya temen aku nih yang ngalamin workaholic, jadi kayak dia yang merasa banyak, bukan merasa sih, justru dia merasa fine-fine aja, jadi merasa simptom-simptom workaholic yang tadi itu merasa normal gitu kok. Padahal kan sangat-sangat tidak normal gitu kan. Dan sebagai temannya kayak, aduh lu tuh nggak boleh gini gitu kan. Apa ya cara nyampeinnya kepada orang yang mindsetnya udah fix kalau what I do is what normally people do gitu loh. Gimana cara? Sebetulnya motivasinya dari dirinya sendiri ya. Kita hanya bisa kayak mengingatkan, kita bisa kayak kasih sharing-sharing. Mungkin banyak beberapa video ya. Mungkin teman-teman pernah lihat ya. Lihat satu video animasi, ada seorang itu yang di depannya tuh ditali seperti itu ya, uang itu ya. Kita kejar terus gitu, kejar uangnya terus nggak dapat sampai dia mulai berubah jadi tua dan di depannya sudah kuburan gitu. Nah, kalau bisa diingatkan bahwa kehidupan kita ini singkat banget gitu. Jangan karena kita hanya mengejar kesenangan yang sifatnya sementara tidak ini kita mengorbankan hal-hal yang lainnya seperti kesehatan. Karena seperti yang tadi Dalai Lama bilang kan, kalau kita sudah kehilangan kesehatan, uang yang sebanyak apapun yang kita miliki itu udah gak ada gunanya. Kemarin seperti ada salah satu cerita ya, ketika pandemi COVID terjadi itu yang begitu banyaknya itu ya, bahkan uang pun itu sudah tidak berguna, tidak bisa membeli kehidupan seseorang gitu. Orang yang sudah terjangkit penyakit, bernafas saja harus dibantu oksigen, bayangin, karena mungkin teman-teman sempat baca berita ya, oksigen sangat langka,
bahkan punya uang untuk beli oksigen tuh nggak bisa beli loh, ya kan? Apa yang dicari, uang yang dicari itu tidak identik dengan kebahagiaan. Karena sejatinya yang kita ingin capai itu adalah kebahagiaan kan. Nah, tapi itu kembali lagi ke orangnya sih, kembali lagi ke orangnya. Kalau orangnya tidak memiliki kesadaran dari dalam dirinya untuk berubah, itu akan sangat sulit. Oke. Thank you ya, Ko ya. Sangat menjawab. Teman-teman yang lain, ada yang mau nanya, atau mungkin cerita juga boleh kali ya, Ko ya? Boleh loh, kalau ada yang mau cerita teman-teman. Aku workaholic nih, terus aku berhasil mengatasinya, kan boleh banget gitu kan. Koko sendiri ada nggak kok kayak pengalaman down banget gitu, kayak aduh gue nih harus kerja itu tapi kadang-kadang ketika ketika sedang menghadapi sebuah kan kita namanya berbisnis kan nggak mungkin selalu mulus-mulus gitu kan. benar. Kadang ada menghadapi masalah yang tidak bisa kita pecahkan dalam waktu singkat, ya. Kadang-kadang itu terbawa loh, sampai tidur pun terpikir, sampai ke meja makan, sampai ke itu yang makan tuh nggak terasa makanannya, makanan enak apapun sudah nggak terasa lagi gitu. Wow. Tapi benar-benar exhausted gitu, capek gitu. Kita tidur pun tidurnya tuh nggak beristirahat karena pikirannya dipenuhi dengan kekotoran itu gitu, karena obsesi itu gitu. Tidurnya berasa formalitas ya, Ko ya. Iya betul. Nah itu kadang-kadang gini loh, mungkin ada berbeda persepsi ya, yang di saya yang sekarang itu ketika namanya suka duka untung rugi itu selalu akan kita hadapi. Nah, saya yang dulu dengan saya yang sekarang cukup berubah ketika menghadapi situasi yang kurang enak. Yang dulu mungkin dibawa sampai ini gitu kan. Nah, itu kadang-kadang jadi pertanyaan di orang-orang sekitar. Kamu ini lagi ada masalah kok malah nyantai-nyantai gitu. Ya kan? Orang pada umumnya bilang kalau lagi masalah tuh kita harus ya ikut terbawa gitu loh. Padahal nyantai itu bukan dalam artian kita melupakan totally yang kita hadapi, bukan. Yang kita mau seperti gelas tadi loh. Kita meletakkan sejenak gelas itu, kita istirahatkan, kita mau gain ini loh, energi yang baru untuk mencari solusi untuk permasalahan itu gitu. Nah, karena dengan kita memegang terus itu, kita juga jadi tumpul loh. Pikiran kita jadi tumpul. Kita kadang-kadang ide untuk memecahkan persoalan itu nggak keluar ketika pikiran kita sedang penuh gitu. Mungkin teman-teman pernah ngalamin itu juga mungkin. Ketika kalian mungkin mengerjakan sebuah proyek dari sekolah yang kalian belum bisa pecahkan, belum bisa selesaikan. Nah, itu bisa ini. Nah, ini kemarin ada satu catatan lagi nih. Bedanya seorang workaholic sama hard worker. Teman-teman kan di sini banyak kan masih kuliah ya, teman-teman. Seorang workaholic, kalau misalkan dikasih satu tugas yang harus diselesaikan selama 1 minggu, seorang workaholic dia tuh akan push di awal kerja sampai lembur dengan harapan bisa cepat selesai, tapi nyatanya karena dia obsesif dengan bekerja, tetap nggak selesai. Dia tetap khawatir terus, nggak ada time management yang bagus. Beda dengan seorang hard worker, dia ada planning, ada progress. Pekerjaan yang harus diselesaikan 1 minggu, dia bagi selama 1 minggu harus berapa waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Misalkan 8 jam. Ya itu disiplin selama 8 jam menyelesaikan pekerjaan itu. Di luar 8 jam itu harus benar-benar bisa melepas
untuk istirahat, melakukan hal-hal yang lainnya. Mantap, mantap, mantap. Oke, aku dengar katanya Yuka yang tadi sempat disinggung, ada mau nanya ya, Kai? Boleh, Kai? Dipersilakan. Langsung nanya aja, Kai. Kayak Wendy ya, guys, ya, maksudnya. Ah, halo. Jadi uh, Kok agak Apa ya? Kayaknya, Kai. itu kok dulunya sih kayak sering kerja, saya dapat kerjaan atau tugas kan. Nah, misalnya itu depan, tapi lagi kabut atau emang kok agak putus-putus ya? Pepin bisa bantu ini nggak? Aku lagi minta buat kayak kata atau enggak diketik aja kali, kayak nanti gue coba bantu. Sorry, nggak kedengar. Oh, diulang juga nggak apa-apa, santai aja. Kapan lagi kan ngobrol-ngobrol. Teman-teman, karena keterbatasan waktu, aku mau sampaikan mohon maaf dulu, cuman sepertinya pertanyaan dari Yuka jadi pertanyaan terakhir kita hari ini. Mungkin kalau teman-teman yang mau diskusi lagi atau mungkin ngobrol lagi sama Ko Demi, bisa di reach out. Ko Demi ada Instagram atau ada kontak yang mau disampaikan ke teman-teman? Boleh. Boleh. Instagram Ko Demi ada ya, ntar kita saling follow-followan aja. Mantap kok, bagus banget. Nah, kita format sharingnya gini aja ya, ngobrol-ngobrol, diskusi gitu, kayaknya lebih enak gitu kan. Kai, gimana Kai? Ada bisa tadi atau ntar gue coba bantu sampai ini terakhir. Nah, saya mau bertanya kok, jika misalnya ada pekerjaan yang deadline-nya 2 minggu ke depan, tapi karena dia pengen cepat selesai aja, biar bisa cepat istirahat, dia kerja lembur terus sampai tuntas gitu kan. Even sampai nggak 1 minggu, even nggak sampai 1 minggu pun udah siap. Apakah itu termasuk workaholic kok? Kata Nah, kalau ada planning seperti itu bisa dikategorikan bukan workaholic ya, teman-teman. Jadi si Yuka ini dia ada batasan kapan untuk stop. Dia punya apa ya? Punya kontrol. Dia tahu kalau dia sudah achieve, dia tahu kapan stop. Nah, seorang workaholic dia tidak punya sense of ini. Dia tidak punya sati untuk kapan stop. Walaupun dia sebetulnya sudah selesai, seorang workaholic itu dia akan cari-cari apa yang kurang, cari-cari apa yang dikerjakan lagi. Kadang-kadang yang harusnya 1 minggu itu sudah selesai, 1 minggu yang lagi itu dia sengaja mencari-cari apa yang kurang. Itu sering terjadi loh teman-teman. Karena juga saya pernah mengalami ya, karena ya tidak menutup kemungkinan bahwa seorang yang hard worker itu perfeksionis. Kalau yang seorang workaholic itu jauh lebih perfeksionis. Dia tuh kadang-kadang sudah jadi ini, dia pertama anggap selesai. Kadang-kadang otak-atik lagi, bongkar lagi. Pernah nggak teman-teman mengalami ada teman kita yang seperti itu? Nah, orang-orang yang seperti ini bisa dikategorikan orang yang workaholic. Kecanduan kerja. Dia sudah tidak punya kontrol atas batasan. Ini kapan selesai itu dia sudah nggak ada kontrol di situ. Knowing when to stop gitu ya. Ya. Seperti sebetulnya ya, kalian harus bisa membedakan antara flow with mengikuti aliran air, flow atau hanyut. Beda. Kalau kita go with the flow tuh kita masih ada kontrol. Kita ngikutin arus tapi kita punya kontrol. Kapan kita memasuki arus yang tidak sesuai, kita tahu kapan untuk stop. Nah, kalau kita hanyut, kita
kita terbawa oleh arusnya. Kita nggak ada kontrol. Dan kita bisa terseret untuk tenggelam. Kira-kira bisa diupamakan seperti itu. Bisa ditangkap nggak, teman-teman? Oh, katanya mantul. Terjawab ya, Koko Yukai dan teman-teman semua. Kurang lebih sekian. Aku stop recording dulu ya, bentar.